Rasulillah amma ba'du. Teman-teman media yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan sudah hadir pada malam hari ini dalam rangka konferensi pers Musyawarah Besar Warga NU 2025 di Ciganjur, Jakarta Selatan. Kami informasikan kepada teman-teman media bahwa yang ada di depan saat ini adalah beliau para penggagas dan juga organizer Musyawarah Besar Warga NU tahun 2025. Kami juga menantikan Mbak Inaya Wahid sebagai bagian dari Sohibul Bait pada acara kali ini, begitu. Nah, tanpa berpanjang kata, yang ada di depan nanti akan menyampaikan banyak hal terkait dengan keputusan-keputusan dan juga rekomendasi yang telah diputuskan pada Musyawarah Besar Warga NU 2025 ini dari jam 10 pagi tadi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, langsung saja mungkin saya ingin memberikan langsung kepada Mas Ahmad Munjid untuk menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan bagaimana jalannya Musyawarah Besar Warga NU 2025 tadi. Silakan kepada Mas Munjid. Baik, terima kasih. Saya padahal tadi sudah sesi terakhir sudah selesai saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan, teman-teman media untuk menghadiri penutupan acara pada sore hari ini. Alhamdulillah selama sehari penuh kita tadi mulai jam 9 sampai maghrib ini kita sudah melangsungkan musyawarah, melangsungkan diskusi, kemudian kita membahas isu-isu strategis dalam diskusi-diskusi di forum-forum yang lebih kecil, di sidang-sidang komisi. Intinya forum hari ini adalah inisiatif warga Nahdien yang diselenggarakan untuk merespon situasi terakhir yang sedang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama sebagai lembaga yang ketika memasuki abad kedua justru dilanda situasi yang sangat tidak mengenakkan. Dan tentu saja karena warga Nahdlatul Ulama itu jumlahnya lebih dari 100 juta, apa yang terjadi pada NU akan sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada bangsa Indonesia. Ketika itu positif, dia juga akan berdampak positif. Ketika yang terjadi negatif, dia juga berdampak negatif. Karena itu sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita semua berkumpul atas inisiatif individu dan kelompok untuk ikut bersuara, untuk ikut menyampaikan aspirasi, keprihatinan, gagasan, dan masukan-masukan. Baik kepada pengurus Nahdlatul Ulama maupun kepada stakeholder yang terkait. Alhamdulillah kita sudah merumuskan tadi ada 3 komisi, komisi rekomendasi, kemudian komisi program, dan komisi organisasi. Saya kira untuk sore hari ini kita akan fokus pada komisi rekomendasi hasil-hasil dari sidang komisi rekomendasi. Untuk itu Mbak Inayah akan membacakan sebagian, kalau tidak semuanya, poin-poin terpenting. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dengan para wartawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Munjid gitu ya, bahwa hari ini Musyawarah Besar Warga Nahdlatul Ulama ini 2025 ini untuk merespon kondisi yang terjadi di tubuh NU hari ini gitu ya, dan tidak sedang memberikan posisi ada di kubu siapa dan kubu siapa, tentunya itu yang pasti. Dan ini benar-benar menjadi harapannya ini betul-betul menjadi suara warga NU. Jadi bukan lagi kelompok atau elit yang ada di NU. Ada 9 rekomendasi yang dikeluarkan hari ini. Semuanya tentu saja berkaitan dengan kondisi NU, baik yang berkaitan dengan isu-isu yang saat ini sedang ramai dibicarakan sebagai
penyebab keretakan di NU gitu, tapi juga ada masalah-masalah yang memang sudah ditengarai sudah lama gitu, dan ini sudah menahun gitu. Kalau penyakit menahun, makanya tadi ada beberapa tokoh yang tadi pagi juga sudah bicara, ada Pak Lukman Hakim, ada Kiai Gus Umar Wahid gitu ya, dan Gus Umar tadi sudah menyampaikan bahwa NU hari ini kayak sakitnya itu udah gawat banget sampai harus dibawa ke IGD gitu. Nah, setelah menelaah tadi berbagai macam penyakitnya, sumber penyakitnya, dan bagaimana kemudian menyelesaikan penyakitnya, maka ada 9 poin yang muncul menjadi hasil rekomendasi. Ini saya bacakan. Dinamika PBNU akhir-akhir ini telah mengalihkan energi NU dari khidmah utamanya, yaitu pemberdayaan umat, pendidikan, layanan sosial, penegakan keadilan, penguatan aswaja anadia, gerakan keluarga maslahat, kemandirian organisasi, transformasi digital, pengembangan SDM unggul, serta konsolidasi nasional melalui Munas dan Konbes. Oleh karena itu, demi kemaslahatan jangka panjang, kami menyampaikan seruan moral sebagai berikut. Yang pertama, mendukung para masyayikh dan syaihat baik dalam jajaran mustasyar maupun di pesantren, khususnya hasil musyawarah kubro alim ulama dan sesepuh NU Lirboyo atas resolusi konflik, pemulihan keteduhan organisasi, dan pengembalian NU kepada jamaah demi kemaslahatan bangsa dan kelestarian alam. Selain mendukung penuh, kami juga meminta pihak-pihak yang berkonflik untuk sam'an wato'atan demi menyelamatkan masa depan NU. 2. Berdasarkan pada kaidah Darul tulisannya kecil banget. Berdasarkan pada kaidah Darul Mafasid Maqadamun ala jalbil masalihi, demi mencegah polarisasi berkepanjangan, menghindari persengketaan di meja hukum, dan memastikan NU memiliki kepemimpinan yang stabil serta disepakati bersama, kami menyeru untuk mempercepat pelaksanaan Muktamar ke-35 NU agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan legal. Muktamar ke-35 diselenggarakan dan disahkan oleh Rois Am dan Ketua Umum Mandataris Muktamar ke-34 Lampung dan dilaksanakan oleh Panitia Muktamar yang direkomendasikan oleh Mustasyar PBNU. Apabila Muktamar yang dipercepat tidak tercapai, maka diselenggarakan Muktamar Luar Biasa atau MLB sesuai dengan peraturan dalam ADART. Semua hal yang selama ini dipersoalkan dibahas dan diselesaikan dalam muktamar mendatang, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan secara jujur. Akan dilanjutkan? Akan dilanjutkan aja? Apa mau ini aja biaya juga? Demi kemaslahatan Jam'iyah NU di masa mendatang dan membuka jalan lahirnya kepemimpinan baru yang mampu menjembatani perbedaan dan memulihkan keutuhan Jam'iyah, kami menyeru muktamirin untuk tidak memilih pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi dan mendorong munculnya pimpinan yang berintegritas, berakhlakul karimah, mengabdikan keseluruhan waktunya untuk NU dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi lain, baik kepentingan ekonomi, bisnis, politik, sosial, maupun institusi keagamaan lain. Dilanjut aja. 4. Jabatan Rais Am dan Ketua Umum PBNU hendaknya ditetapkan dan dikembalikan pada mekanisme kearifan para masyayikh dan syekhot secara partisipatoris dan berjenjang dari struktur paling bawah, bersih dari politik uang dan intervensi pihak luar, serta mengutamakan pendekatan spiritual, musyawarah untuk mufakat dan adab Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kelima, dalam sejarahnya NU telah terbukti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri secara independen. Oleh karena itu, kami menyeru semua pihak untuk menjaga agar tidak terjadi intervensi dari pihak-pihak manapun di luar NU, baik institusi negara maupun non-negara. 6.
Program NU ke depan harus menegaskan kembali independensi jam'iyah, berpijak pada kekuatan jamaah, berprinsip mabadi khaira ummah, tidak merusak alam, berpegang pada fiqhul bi'ah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, serta martabat manusia. NU harus menjadi ruang khidmah terbuka yang memberdayakan SDM unggul warga NU tanpa terkecuali dalam mewujudkan program. 7. Untuk menjaga marwah dan independensi Nahdlatul Ulama serta menghindari mafsadat konsesi tambang yang diberikan kepada NU agar dikembalikan lagi kepada negara. Sikap ini sejalan dengan hasil Muktamar ke-33 di Jombang pada tahun 2015 yang menegaskan keharaman praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat. 8. Sebagai khidmah NU bagi bangsa, NU perlu segera merespons berbagai situasi kebangsaan dan kerakyatan dengan keberpihakan tegas kepada mustadhafin. Untuk itu, PBNU perlu mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana ekologi nasional di Sumatera. PBNU juga perlu menuntut pembebasan tahanan politik Prahara Agustus 2025 dan masalah-masalah kerakyatan lainnya sebagai pemenuhan hak bersuara dan berpendapat, peneguhan kedaulatan rakyat, penegakan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Terakhir, kami mengajak seluruh warga NU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga ranting NU untuk tidak larut dalam ketegangan elit, senantiasa menjaga ukhuwah Nahdliyah, merawat kesantunan, serta terus menjalankan khidmah masing-masing. Ketentraman akar rumput adalah benteng keutuhan NU, serta fondasi peradaban rahmatan lil alamin, keadilan sosial dan jihad lingkungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati para pemimpin dan seluruh warga NU untuk senantiasa memilih jalan kemaslahatan dan keadaban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciganjur 21 Desember 2025 atau 1 Rajab 1447 Hijriah. Demikian. Terima kasih Ibu Maya, Mbak Inaya Wahid dan Mas Ahmad Munjid tadi sudah menyampaikan teman-teman ya 9 seruan moral musyawarah besar warga NU 2025 di Ciganjur. Mungkin selanjutnya saya berikan waktu kepada teman-teman media untuk memberikan pertanyaan pada, silakan 3 orang dulu mungkin yang depan. Baik, diperkenalkan dulu nama dan dari media apa, Mas? Assalamualaikum, perkenalkan saya Irfan, para yai dan nyai yang ada di tempat ini. Saya Irfan dari wartawan tirto.id. Ingin menanyakan tadi poin-poin hasil musyawarah besar warga NU 2025. Yang pertama, tadi mengusulkan agar tidak memilih orang-orang yang tidak memiliki kepentingan konflik baik secara politik dan lain-lain. Apakah ada usul nama dari musyawarah di sini? Kan sudah mengusulkan agar tidak memilih konflik, masa nggak ada namanya yang diusulkan? Nah, berarti kan itu cuma menyodorkan proposal kosong berarti kalau nggak ada nama yang disodorkan. Berarti terus yang kedua, apakah mengenai usulan desakan agar bencana ekologis nasional ini bagaimana upayanya? Kita melihat pemerintah bersikeras tidak menjadikan bencana di tiga provinsi tidak menjadi bencana nasional. Seperti kita lihat dalam konferensi pers kemarin terbaru. Pemerintah bersikeras bahwasanya tetap bisa tanpa harus menjadi bencana nasional. Nah, desakan musyawarah besar ini seperti apa agar bisa menjadi bencana ekologi nasional? Bagaimana desakannya? Apakah hanya menyodorkan usulan atau ada desakan seperti apa agar menjadi seperti itu? Terima kasih. Cukup, mungkin bisa langsung dijawab. Oh, oke, ditampung dulu. Ada teman-teman media yang lain yang ingin bertanya? Tadi ada 2 pertanyaan, apakah ada nama khusus yang dimention, sebenarnya yang dimention di seruan moral itu dan bagaimana terkait dengan penanganan bencana yang ada di Sumatera. Mungkin dijawab terlebih dahulu. Mau Mas Munjid atau Mas Lukman. Ya baik, jadi seperti disampaikan di awal, ini adalah musyawarah warga Nahdlin ketika
PBNU sedang mengalami polarisasi karena kontestasi antara Rois Am dengan Ketua Umum. Keberpihakan kita itu kepada jamaah, kepada kemaslahatan NU bagi warganya dan bagi bangsa secara umum. Kita tidak ingin memperkeruh, memperuncing kontestasi yang sedang terjadi. Mengusulkan nama menurut kami justru akan memperumit, memperuncing masalah. Yang kami sampaikan hari ini bahkan bukan siapa yang salah, siapa yang benar, bukan penghakiman, bukan kubu-kubuan. Jadi kami dari awal tidak pernah membicarakan satu nama pun tentang siapa yang akan diusulkan. Jadi dan saya kira itu bukan berarti lalu apa yang kita lakukan tidak berguna. Ya, kita berusaha untuk memahami bagaimana NU sampai pada titik ini dan bagaimana kita keluar dari sini, tapi tidak menyebut satu dua orang siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Saya kira untuk jawaban pertanyaan pertama begitu, silakan untuk yang ekologi, siapa yang mau? Bu Nyai Ruha, silakan. Yang tadi, Mas. Bang Helmi. Bang Helmi, silakan. Silakan. Terima kasih. Gini, kita menyebut ini bencana ekologis, artinya ini bukan tidak alami. Dan kalau kita telusuri ke belakang, maka sebenarnya ini bisa dikatakan ini kan efek dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang sudah berlangsung dari sejak zaman Orde Baru dan yang berlangsung sampai sekarang ini. Nah, oleh karena itu, meskipun tidak menyebut tentang bagaimana caranya, yang paling penting sebenarnya pemerintah itu pertama-tama menyatakan ini sebagai bencana ekologis, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Lalu kemudian secara teknis itu nanti mungkin ada rekomendasi-rekomendasi yang lebih khusus tentang bagaimana teknisnya penanggulangan bencana ekologis itu. Tapi yang pertama yang paling penting bahwa ini bencana nasional. Terima kasih. Ya, baik. Ada yang mau menambahkan yang lain? Ya, silakan. Saya menambahkan soal kenapa kita tidak mengajukan nama, karena ini pertimbangannya adalah pertimbangan fikih, yaitu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kemafsadatan itu diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Dan kita tahu kondisi akhir PBNU terakhir ini adalah karena konflik. Ya, yang kita sudah sama-sama tahu konfliknya. Lah karena itu untuk mengakhirinya, maka tadi kuat sekali seruan warga NU untuk mereka yang terlibat dalam konflik itu tidak ya, atau muktamirin diharapkan untuk tidak memilih atau menjadikan mereka sebagai pemimpin di masa yang akan datang di kepemimpinan NU, karena itu hanya akan memperpanjang konflik itu. Lah itu darul mafasid, jadi menolak kemafsadatan. Dan nanti siapa yang dipilih serahkan pada mekanisme muktamar yang sudah ada peraturannya tersendiri. Dan kami tidak memiliki apapun dan itu serahkan pada mekanisme yang berlangsung. Itu saja tadi kemarin, dan juga satu dzari'ah ya, menutup jalan jalan kerusakan yang dimungkinkan terjadi di masa akan datang. Terima kasih. Ada Ya, yang mau nambahkan? Mbak Inaya, yang pasti cara yang kita lakukan untuk memastikan bahwa seruan bencana nasional yang harusnya dibikin oleh pemerintah adalah lewat Anda. Kalau Anda memberitakan seruan ini, itu artinya nanti beritanya akan paling tidak sampai pada pengambil kebijakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan lain. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Tadi sebenarnya bukan hanya rekomendasi saja, ada beberapa hal juga yang dibahas dan mungkin teman-teman bisa
Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau mungkin kalau dicukupkan cukup? Ya kalau tidak ada berarti cukup. Oke. Oh ada, silakan. Itu mic-nya di depan, di depan. Terima kasih atas waktunya. Saya Gita Irawan dari tribunnews.com. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah rekomendasi ini juga akan disampaikan langsung kepada para pihak yang berkonflik atau disampaikan kemana saja? Kemudian apakah muktamar ke-35 yang dipercepat ini ada waktu tertentu yang memang diajukan? Kapan paling cepatnya misalnya, karena kan tadi dipercepat gitu ya. Kemudian ada satu hal juga terkait dengan usulan agar pihak pemerintah juga tidak masuk ke dalam konflik ini. Itu bisa dielaborasi apakah yang dimaksud itu mungkin karena dalam dinamika belakangan ini kan juga ada beberapa tokoh di pemerintahan yang juga tampil gitu dalam kegiatan-kegiatan yang para pihak yang berkonflik. Apakah itu maksudnya atau seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Silakan. Ya, pertama tentu hasil musyawarah besar warga NU ini pertama kali ditujukan kepada para fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Jadi ini aspirasi warga jamaah kepada mereka-mereka yang sedang mendapatkan amanah, mandat untuk menjalankan roda kepengurusan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Dan tentu juga kepada semua kalangan, karena NU tidak berada di ruang hampa. Jadi selain kepada pengurus, tentu kepada semua ekosistem lingkungan strategis di mana NU itu berada. Maksudnya ya ke negara, ke pemerintah, ke institusi-institusi resmi pemerintahan atau tidak, dan juga kepada warga semua. Jadi kepada semua pihak, begitu. Nah, yang kedua yang kaitannya dengan apa yang kedua tadi itu? Waktu muktamar dipercepat ada diusulkannya mungkin ada bulan kah atau pekan kah yang di dalam musyawarah ada itu batas sendiri, atau semacamnya. Iya, kita tidak memberikan batasan eksplisit, tapi muktamar yang dipercepat itu adalah cara untuk sesegera mungkin menyelesaikan perselisihan, perseteruan di antara para pihak ini. Jadi biarlah kita selesaikan secara beradab di forum permusyawaratan tertinggi yang diatur oleh ADART, yaitu muktamar. Dan memang tahun depan itu waktunya, tinggal bulannya saja sedapat mungkin. Semakin cepat, semakin baik ini bisa diselesaikan. Itu. Termasuk tadi apakah ada kelompok-kelompok tertentu di pemerintahan yang dimention itu Pak? Ya. Dalam seruan. Ya. Jadi kita begini, NU punya pengalaman yang cukup panjang untuk menghadapi konflik-konflik seperti ini. Jadi NU sudah memiliki pengalamannya tersendiri sehingga kami sebagai warga NU cukup percaya diri bahwa para pengurus NU bisa menyelesaikan masalah ini. Oleh karenanya kami memohon kepada pihak-pihak di luar NU, pemerintah misalnya, negara atau siapapun juga, untuk mampu menahan diri, tidak melakukan intervensi terkait dengan kekisruhan yang dialami ini. Biarlah kami, maksudnya struktur kepengurusan NU menyelesaikan persoalan ini sendiri. Karena kami mendengar ada pihak-pihak yang mengajukan ke misalnya Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK misalnya, lalu nanti pihak yang lain juga akan melakukan. Jadi kami mohon pemerintah mampu menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, karena kami percaya struktur kepengurusan NU bisa menyelesaikan ini secara mandiri. Demikian. Tentu berkat bantuan para masyayikh itu ya. Begitu. Cukup, ada tambahan dari Mbak Inayah?
Iya, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir itu bahwa kemudian apakah artinya terus kemudian tidak boleh ada keterlibatan gitu ya dalam misalnya tadi politik negara, bisnis dan ekonomi dan lain sebagainya. Bukan berarti terus kalau pengurusnya nanti yang terpilih nggak boleh ikutan jadi menteri gitu misalnya atau terlibat dalam kenegaraan, bukan itu maksudnya ya. Tentu saja boleh. Tapi tentu saja harus tetap fokusnya ada pada jam'iyah gitu, bahwa kepentingannya terus tetap yang harus dibawa adalah paling utama kepentingan rakyat dulu gitu. Jadi bukan lagi kemudian keberpihakan pada misalnya bisnis, keberpihakan pada kelompok-kelompok yang kemudian terutama dilambangkan oleh elit-elit misalnya, tapi oleh masyarakat. Dan juga misalnya tidak ada lagi, kami mengharapkan tidak ada lagi kemudian ada keterlibatan dalam bentuk misalnya seperti pemberian konsesi tambang gitu, itu nggak ada lagi yang seperti itu sih. Terima kasih. Oke, cukup teman-teman. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman media. Terima kasih banyak untuk semua partisipasi dan kehadirannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media dan juga terima kasih kepada para organizer dan para penggagas Musyawarah Besar Warga NU 2020.